Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kecewa, saya sedih. Pekerja yang sudah bekerja puluhan tahun itu hasilnya dirampok oleh oknum-oknum yang biadab. Sejak awal ketika membongkar mega korupsi Jiwasraya dan Asabri, saya merasa khawatir dan tetap ada kecurigaan bahwa dana-dana pensiun yang dikelola perusahaan BUMN pun mungkin ada indikasi yang sama. Dari 48 dana pensiun yang dikelola oleh BUMN, 70% sakit. Jelas dari hasil audit kerugian negara 300 miliar rupiah dan ini belum menyeluruh dibuka oleh pihak BPKP dan pihak kejaksaan. Artinya angka ini bisa lebih besar lagi. Para pemirsa, kita membahas tentang isu Mansur ini terus terang ya, tidak ada itu masalah pribadi. Saya secara pribadi kenal juga enggak. Tapi kemudian ketika Erick Thohir membuat konferensi pers bahwa banyak dana tabungan pensiun yang hilang, dikorup, bahkan diselewengkan oleh pengurusnya. Itu jumlahnya yang dikemukakan tadi pagi itu ratusan miliar rupiah, bahkan mungkin lebih gitu. Ada juga beberapa waktu yang lalu itu triliunan rupiah dana pensiunan. Apakah itu di Taspen atau di tempat lain gitu. Itu sedang bermasalah. Lalu tiba-tiba orang-orang kritis sekali gitu. Karena banyak uang negaranya yang hilang, dia meminta bahkan dengan sedikit agak sinis gitu ya. Udahlah, kata berani berhentilah membahas isu Mansur. Uang yang diambil mah dia bukan uang bapak. Itu kan dari uang jemaah-jemaah masjid. Jemaah masjidnya nggak merasa apa-apa kok gitu. Kok kita sini ribut-ribut banget, udahlah berhenti aja lah gitu. Kan bukan dia sendiri yang seperti itu gitu. Kiai-kiai lain juga begitu gitu. Kan untuk biaya pondok pesantren ya kan harus ada proposal yang begitu-begituan gitu. Untuk biaya itu mendapatkan uang biar kiai itu juga kehidupannya baik gitu. Dia harus menjual cerita rumah tahfiz, dia harus menjual cerita anak yatim dan sejenisnya. Nah, para pemirsa, kita nanggapnya gimana ini? Tapi kalau saya pribadi ya, kita kan berangkat dari nilai moral Islam. Nilai moral Islam itu ya tidak bisa itu dibenarkan ya. Walaupun itu yang melakukan siapapun, itu tetap sebuah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Termasuk nanti tokoh agama seperti, ya tidak tahu lah, dia nggak menyebut kiai-kiai mana gitu. Tapi kita melihat dengan cara begitu isu Mansur ini mencoba beralibi bahwa apa yang dia lakukan itu dibenarkan gitu. Dibenarkan dari mana? Tak bisa dibenarkan. Itu yang terjadi seperti diumumkan oleh Menteri Erick Thohir itu bukan sebuah tindakan pembenaran. Justru dia sangat kesal akan menuntut kasus ini gitu. Cuma soal berhasil atau tidak itu kan ada langkah berikutnya. Jadi nggak ada itu orang melakukan itu tuh dibenarkan. Tidak benar. Nggak benar, tanyalah semua menteri itu. Nggak ada yang bisa membenarkan penyelewengan negara. Ya kalau dari segi hukum moral ya, itu kan harapan bagi para pensiun. Di saat tua nanti mereka bisa hidup lebih nyaman karena ada uang yang dipotong dari gaji mereka yang diambil setiap bulan gitu. Lalu ada oknum tertentu merampok uang ini, tapi itu bukan dibenarkan. Salah, Pak.
Salah itu, nggak dibenarkan. Nah, itu kita Yusuf Mansur, itu nggak boleh dibenarkan. Nggak boleh dibenarkan. Orang tidak mau menuntut, bukan berarti itu benar. Bukan berarti itu benar. Dia kadang-kadang alat bukti dia tidak cukup. Kalau Yusuf Mansur itu manusia bermoral, dia tidak perlu menunggu orang mengungkapkan alat bukti. Ya kan, tidak perlu. Kan dia tahu itu. Bahkan menurut analisisnya Pak Zaini Mustafa, dia sebelum mau mulai itu dia udah berniat untuk maling. Kalau mau tahu, putar lagi itu videonya Iqbal itu. Kepintaran itu dia pakai gitu sebelum dia melakukan aksi itu, memang niatnya untuk maling. Satu dibiarkan. Nggak bisa dibiarkan atas dasar dalih apapun. Apalagi kalau Bapak melihat pada kehidupan Nabi Muhammad, tuh banyak tuh suku-suku sekitarnya itu tuh memperjualbelikan manusia demi uang. Itu biarkan gitu. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Apalagi kalau cerita lebih jauh. Bagaimana itu orang-orang diperjualbelikan, diperkosa, hartanya dirampas, dan segala macam gitu. Atas nama kekuasaan di sana itu. Lihatlah sejarah itu, sejarah Romawi. Begitu dia. Terus Nabi Muhammad suruh udah diam aja lah gitu. Enggak. Tetap aja Nabi menegakkan sistem di tengah masyarakatnya, walaupun dia satu masih lemah. Karena kebenaran itu tidak diukur dari ini menang atau kalah, nggak begitu. Kebenaran itu ya ini dasarnya benar apa enggak. Tapi itu yang kita perjuangkan. Ini kayak sekarang nih, kalau Yusuf Mansur itu memang bersalah ditangkap polisi dong. Terus sekarang kalau dia belum ditangkap polisi, itu dia benar gitu. Sekarang mari kita balik bukti berikutnya. Kalau dia merasa benar aja nih, Yusuf Mansur berani nggak datang ke masjid kota wisata Cibubur? Itu udah 250 orang siap bersaksi itu. Berani nggak? Coba kalau dia merasa benar. Paling dia teriak-teriak jauh setelah difitnah nggak mempan. Udah maafin aja. Mana ada orang mau maafin? Nggak ada. Orang itu disuruh oleh Tuhan itu bukan memaafkan dulu. Menegakkan keadilan dulu. Setelah keadilan ditegakkan, baru ada yang mau memaafkan gitu. Kalau dimaafkan dulu, nggak ada dong hukum yang bisa ditegakkan. Polisi misalnya nih, melihat pencurian, udah maafin aja, apa gunanya polisi itu? Maaf itu nanti setelah orang masuk penjara, kemudian dia akan menjalani hukuman, mungkin negara memberikan maaf, udah dikurangi hukumannya gitu. Gitu logika berpikir yang benar. Jadi ada uang negara, korupsi, atau ada kiai-kiai lain misal ya, yang dituduh kalau Bapak tuh kerjanya sama dengan Yusuf Mansur, karena tuh kiai nggak mau menyerang Yusuf Mansur gitu. Biarin aja. Kita tetap dari posisi kita menjelaskan ini loh yang posisi Islam yang kita pahami. Jadi begitu kita memahami persoalan-persoalan ini agar kita mendudukkan masalahnya. Jadi bukan berarti ada kasus lebih besar, ini kecil aja nih, ini dibiarkan. Matilah kehidupan umat Islam nih semuanya. Matilah. Bapak naik pesawat besar, 350 orang penumpangnya, yang 349 waras gitu. Tahu-tahu ada satu orang nggak waras, dia memecahkan botol minuman di dalam pesawat misalnya, atau ngancam penumpang lain. Terus biarkan gitu, udah biarin aja tuh, yang lain masih banyak. Matilah yang lain-lain itu dibikinnya. Bisa-bisa pesawat itu meledak di udara, mati semua orang. Jadi nggak boleh dibiarkan. Selama dia mampu mengambil tindakan, ya dia harus mengambil tindakan. Karena itu, mari kita luruskan cara kita berpikir gitu. Nah, kita di channel ini nggak bisa membiarkan orang membicara atas nama agama dari mimbar ke mimbar, lalu merugikan orang, terus biarkan gitu. Nggak bisa, nggak bisa. Itu kita telah menginjak-injak
asas keadilan Islam. Jadi itu dasar kita kenapa tetap bersuara mempersoalkan tindakan Yusuf Mansur yang menimbulkan jejak-jejak menipu gitu di mana-mana. Itu tidak boleh dibiarkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.